Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 9 praktikum basis data lanjut dengan materi creating function. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah pertama mendeskripsikan kegunaan function, yang kedua membuat stored function, dan yang ketiga memanggil function, menghapus sebuah function, dan yang terakhir adalah membedakan antara prosedur dan function. Sekilas tentang fungsi, function adalah nama PL atau SQL blok yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. Sintak untuk membuat sebuah fungsi adalah create or replace. Ketika fungsi itu sudah ada, function, kemudian nama fungsi, parameter 1, model yang kita gunakan, kemudian tipe data, parameter yang kedua, kemudian model yang digunakan, dan tipe data dari parameter yang kedua tersebut, kemudian mengembalikan nilai return data type is atau SQL atau SQL block. SQL atau SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Membuat sebuah fungsi ini adalah gambarannya. Kita punya sebuah file .sql dalam sebuah editor, kode to create function, kemudian pada SQL plus load and execute file.sql, maka kemudian Oracle akan mengcompile ke script-nya dan menghasilkan sebuah fungsi. Membuat fungsi dengan menggunakan ASQL+. Masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error. Ketika berhasil di-compile, panggil fungsinya. Contohnya adalah getSalary.sql. Create or replace function getSal PID in employees.employeeID %type untuk menyamakan tipe data dari employees ID return number is salary employees.salary %type sama dengan 0. Bikin select salary into salary from employees where employee ID sama dengan PID return salary, kemudian add getSal untuk mengakhiri fungsi, kemudian compile untuk melihat hasilnya. Mengeksekusi fungsi, panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL atau SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali. Eksekusi fungsi tersebut, variabel akan dikumpulkan nilai kembali melalui perintah return. Mengeksekusi fungsi contohnya adalah calling environment, getSal function, kemudian load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Yang kedua, variabel getSalary adalah number, execute getSalary, getSal sama dengan 117, kemudian print getSal, maka akan menghasilkan value dengan 2800. Manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam browser untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL selanjutnya adalah create or replace function text, di mana p-value in number, return number is, begin, return p-value dikalikan 0,08, and text, dan compile function. Kemudian untuk mengecek hasilnya adalah select employee ID, last name, salary text dalam kurung salary, from employees, where department ID sama dengan 100. Maka akan menghasilkan value seperti gambar ini, number selected, di mana department ID-nya sama dengan 100. Dan tag atau salary-nya adalah pada field bagian paling kanan. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL adalah
Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang didatang merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL atau SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Create or replace function DML call SQL. PSL, tipe datanya adalah number, kemudian return number is begin insert into employees, employee ID, last name, email, hire date, job ID, salary, value-nya adalah 1 employee at company.com, shift date, salesman, dan 1000 untuk gajinya, return visual plus 100, and kemudian compile. Nah, untuk melihat hasilnya adalah update employees set salary sama dengan DML call 2000. Ini adalah value dari DML call SQL. While employee ID sama dengan 170, maka akan mendapatkan pesan error karena sudah dibatasi dengan value number 1000. Menghapus fungsi. Untuk menghapus fungsi dari fungsi maka digunakan perintah drop function, kemudian nama fungsinya. Contoh drop function, nama fungsinya adalah getCell. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Ini adalah prosedur atau fungsi. Ini adalah perbedaan antara prosedur dan fungsi. Jadi kalau prosedur adalah yang pertama in parameter, out parameter, dan in out parameter. Ada 3 parameter, sedangkan fungsi hanya mempunyai 1 parameter. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur adalah mengeksekusi statement dari PL/SQL. Tidak boleh ada return clause pada header, boleh tidak ada satu atau banyak value, boleh deklarasi return statement. Sedangkan fungsi adalah meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi, bukan mengeksekusi perintah ekspresi dari PL/SQL. Kemudian fungsi itu harus ada return clause di bagian header, harus mengembalikan satu value, dan harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi adalah 1. Meningkatkan kinerja, yang kedua mudah dalam maintenance atau perbaikan, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan dari materi ini adalah fungsi dari PL atau SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini adalah pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini. Yang pertama yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, yaitu untuk mengquery tabel di database dan mengquery return value yang lebih spesifik. Yang kedua adalah agar bisa digunakan pada SQL statement. Yang ketiga untuk memasukkan baris baru dengan parameter tertentu ke dalam tabel di database. Yang terakhir digunakan sebagai default dari value sebuah parameter. Kemudian membuat fungsi penyimpanan dari SQL statement.
membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur. Latihan soal, buat fungsi fn_monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan, dan itu berinformasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan month_hire dari tabel employees. Contoh value-nya adalah seperti berikut. Employee ID, last name, hire date, month_hire. Untuk mencobanya, kita buka CMD. Set Oracle SID sama dengan ORCL. Kemudian SQL Plus untuk masuk ke SQL-nya. Kita menggunakan Scott sebagai user. Create or replace function month_hire. Tipe datanya adalah date, in date. Return varchar 2 is Vigen, varchar 25 maksimal. Kemudian begin if date like %Jan. Ini untuk mengecek apakah date itu merupakan bulan Januari atau tidak. Kemudian jika iya, Vigen sama dengan Januari. Akan tapi jika date tidak sama dengan %Jan, maka itu bukan bulan Januari. Nah, di sini direkam Vigen di mana value-nya adalah Januari atau bukan Januari. Kemudian end_month_hire untuk mengakhiri fungsi, dan slash untuk mengcompile sebuah fungsi. Ketika di enter, maka function create untuk membuat sebuah fungsi. Nah, di sini fungsi sudah terbuat. Kemudian kita mengecek fungsi yang telah kita buat. Select and no, rename hire date, month_hire, hire date from EMP. Maka di sini akan tampil bukan Januari jika memang pada waktu dia masuk kerja merupakan bulan bukan Januari. Nah, di sini ada 3, Januari, dan Januari. Kemudian soal yang kedua adalah buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan adalah untuk kode departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel. Ini adalah contoh dari employees. Contoh output tabel adalah employee ID, last name, date ID, dan informasi. Jika departemennya adalah 20, kenaikan 15%. Jika departemen ID-nya sama dengan 90, tidak ada kenaikan gaji. Dan jika departemen ID sama dengan 10, ini maka kenaikan 10%. Masuk pada Oracle-nya dengan menggunakan CMD. Kemudian ini adalah jawaban dari soal yang nomor 2 tadi.
get or replace function fninfo, di mana di dalamnya terdapat feed ID dan tipe datanya sama dengan tipe data dari employee ID pada tabel employees. Kemudian return varchar 2, HP department code employees department ID percentile. Nah, ini adalah beberapa penting pada fungsi ini adalah begin select department ID salary into the department code the cell from employees where employee ID sama dengan ID. Nah, di sini ID-nya dicek if the department code in 10 50 110 then kemudian buat variable info di mana value-nya adalah kenaikan 5% gaji awal to chart the cell untuk melihat gaji awalnya. Kemudian gaji sekarangnya adalah to chart the cell ditambah dengan the cell dikali dengan 0,05 karena penambahannya adalah sebesar 5%. Begitu juga dengan ketika departemen kodenya sama dengan 60, maka akan menampilkan sebuah pesan kenaikan 10% gaji awal, di mana gaji awal disimpan dalam variabel Vcell dan gaji sekarang ditambah dengan Vcell dikali 0,1 karena kenaikannya adalah sebesar 10%. Begitu seterusnya sampai terakhir. Kemudian kita compile function create, maka sebuah fungsi sudah dibuat. Kemudian untuk mengecek hasilnya, kita gunakan perintah select employee ID, last name, department ID, fninfo. Employee ID adalah parameter yang kita gunakan, info from employee. Maka hasilnya seperti ini. Jika department ID-nya sama dengan 10, maka kenaikannya dari 5% seperti berikut. Dan kita lihat yang atas, apakah ada sebesar 10%. Dan ini kalau misalkan tidak ada, maka tidak ada kenaikan gaji. Karena tadi tidak ada, yang ditampilkan adalah kenaikan 5% dan tidak ada gaji. Selesai untuk praktikum 9, creating function.